Kemungkinan warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari kelompok 4, yaitu perkembangan fisik dan motorik pada usia 4 sampai 5 tahun. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk perkembangan fisik dan perkembangan motorik ya. Yang pertama, perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh atau badan jasmani seseorang. Yang kedua, perkembangan motorik adalah proses tumbuh, kembang, kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya perkembangan ini berkembang sejalan dengan pematangan saraf dan otot anak. Nah, ini penjelasan di awal, perkembangan fisik dan motorik. Oke, Bang Aceng, lanjut slide keduanya. Oke, slide selanjutnya. Mungkin Bang Oki. Oke, enggak, biar saya lanjut lagi. Lanjut lagi. Iya, Oke, untuk aneka ragam daur pertumbuhan fisik ya. Di sini mungkin abang-abang atau pompo bisa lihat ya. Di sini ada ukuran tubuh, tinggi dan berat ya, proporsi tubuh, tulang, otot dan lemak, gigi dan saraf. Mungkin saya akan menjelaskan untuk ukuran tubuh atau tinggi dan berat ya, tinggi dan berat. Jadi pertumbuhan fisik ukuran tubuh ini proporsinya tumbuh, tulang, otot dan lemak, gigi, saraf ya. Jadi pertumbuhannya itu ada di otot dan gigi untuk usia 4 sampai 5 tahun ya. Terus yang kedua, proporsi tubuh. Jadi proporsi tubuh ini perbandingan besar kecilnya anggota badan secara keseluruhan ya. Perubahan proporsi tubuh mengikuti hukum arah dan perkembangan ya. Jadi mengikuti arah pertumbuhan dia lah ya. Terus untuk tulang ya, di sini kerangka ya adalah pembentukan tubuh ya. Jadi tulang-tulang ini ya mungkin akan tumbuh di usia 4 sampai 5 tahun ya. Yang memberikan kekuatan dan kekakuan ya pada tulang tersebut. Terus otot dan lemak ya, biasanya itu keturunan bentuk tubuh, kebiasaan makan usia, jumlah lapisan adipose dipengaruhi oleh otot dan lemak tersebut ya. Terus untuk gigi berarti semua gigi anak adalah gigi susu yang akan tinggal dan digantikan gigi dewasa ya. Jadi ada pertumbuhan secara di pertumbuhan gigi ya. Jadi dia mungkin bisa numbuh mungkin gigi susu atau gigi yang lainnya. Terus untuk saraf ya, saraf dan ya terutama dan otak ya. Jadi perkembangan saraf ini tercepat pada pralahir dan 3 sampai 4 tahun ya. Jadi dia sudah mulai berpikir, pola pikirnya itu sudah sebelum dari 4 tahun itu sudah mempunyai saraf ya, setidaknya di otak juga lah ya. Terus lanjut Om Aceng. Terus selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman kita, Bang Aceng. Ini untuk perkembangan fisik saya mungkin ada Abang Oki Setiawan yang ingin membacakan. Silakan Bang Oki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan fisik itu pada usia 4-5 tahun, anak mengalami perubahan tinggi dan berat badan yang cukup menonjol. Rata-rata per tahunnya, selama masa kanak-kanak awal, anak bertambah tinggi 2,5 cm dan bertambah berat badan 5-7 pon. Pertambahan berat anak tidak selalu mengarah pada kegemukan. Salah satu perkembangan fisik paling penting di masa ini adalah perkembangan otak dan saraf berkelanjutan. Namun, pertumbuhan otak anak-anak awal tidak terpesat ketika bayi. Sekitar usia 3 tahun, ukuran otak anak 1/3/4 otak orang dewasa. Usia 5 tahun,
ukuran otak anak 9/10 otak orang dewasa. Next Bang Aceng. Dan di sini ada fungsinya. Fungsi perkembangan motorik. Melalui perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak dapat bermain dan bergaul dengan teman sebayanya. Anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, school adjustment. Anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Next Bang Aceng. Oke, terima kasih Bang Oki untuk materinya. Ya mungkin sekarang saya persilahkan buat Bang Gali Chandra. Ada Bang Gali Chandra? Hadir. Gali Chandra, waktu. Terima kasih Bang Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang tadi barusan disampaikan oleh Oki. Pola perkembangan motorik. Pola perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu kepalokaudal dan proximodistal. Yang pertama, kepalokaudal. Perkembangan menyebar keseluruhan tubuh, menyebar dari kepala sampai kaki. Yang kedua, kemajuan pertama-tama terjadi di kepala, badan, lalu kaki. Sedangkan proximodistal, perkembangan bergerak dari yang terdekat ke yang terjauh, keluar dari pusat sumbu tubuh menuju ke ujung-ujungnya. Lanjut lagi, ruang lingkup perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar, gerakan yang dilakukan dengan menggunakan otot-otot kasar seperti berjalan, berlari, merangkak, dan melompat. Sedangkan motorik halus, koordinasi antara mata dan tangan tidak memerlukan tenaga, tapi diperlukan kecermatan dan ketelitian seperti menulis, menggambar, maupun menjahit. Kita lihat lagi, peningkatan kemampuan motorik kasar prasekolah. Di usia 0-3 tahun, motorik kasarnya duduk dan bergerak perlahan, berjalan mulai berlari. Di usia 3-4,5 tahun, berjalan menaiki dan menuruni tangga, melompat dengan kedua kaki, melempar dan menendang bola. Di usia 4,5-6 tahun, meloncat, melompat tali, naik sepeda roda 2, menangkap bola, dan berolahraga. Yang diperlukan anak untuk pengembangan fisik dan motorik ada 3, stimulasi indera, stimulasi motorik, atau asupan gizi. Kita lihat peningkatan kemampuan motorik halus prasekolah, yang tadi kasar ya, yang sekarang halus. Pada usia 0-3, motorik halusnya meraih, menangkap, menggenggam, merampas, dan melepaskan objek. Di usia 3-4,5 tahun, dia menggunakan alat-alat berukuran kecil, mengancingkan baju, dan menjiplak bentuk. Sedangkan posisi 4,5-6 tahun, menggunakan pensil, menggambar bebas, menggunting, dan menulis huruf. Cukup sekian, Bang Aceng. Ya, terima kasih buat Bang Gali Chandra. Ya. Ya, di sini berikut ada video tentang contoh latihan pengembangan fisik dan motorik pada anak 4-5 tahun yang tadi sempat dibaca oleh Bang Gali Chandra. Ini ada video yang pertama.
tadi mungkin sedikit contoh untuk latihan pengembangan pada anak umur 3 tahun ya. Nah, ini ada seterusnya. Buat yang tadi kita lihat itu tadi sedikit video dari tempat perkembangan pada anak. Ya mungkin di sini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang tadi kami kelompokkan. Dan mungkin di usia 4-5 tahun merupakan usia golden age atau umur kemasan yang seperti kita tahu yang ya. Jadi di usia ini sangat berpengaruh untuk perkembangan selanjutnya anak tersebut. Ya. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti akan dijawab oleh rekan kami dari ya. Yang mau bertanya? Saya Pak Aceh. Saya Pak Aceh. Taufik, silakan Pak Rizka. Ya, gini Pak Aceh pertanyaannya. Pada usia berapa sih anak mengalami perkembangan fisik? Itu aja sih Pak Aceh. Pada usia berapa anak? Oke. Ada lagi? Mungkin nanti ada yang kumpul dulu tanya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ada Pak Aceh, saya Pak Arif. Ya, Arif, Pak Aceh, saya mau bertanya. ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ada Pak Arif. Pak Arif, Ceng. Arif, ayo Pak Arif, silakan Pak Arif. Saya Pak Aceh ya. Pak Arif ke Pak Arif. Ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan motorik kasar dan motorik halus? Berikan contohnya. Oke, mungkin tadi di video udah ada contoh dari kedua tersebut, tapi nanti akan dijelaskan lagi dengan ya. Buat rekan kami sendiri, barangkali ada yang ingin jawab. Tadi ada Bang Solihin, Bang Bayu Budiman, ayo silakan siapa yang dulu? Oke, mungkin saya akan menjawab. Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari tadi Bang Rifka ya. Oh, gitu. Nah, rekan Pak. Terkait pertanyaan pada usia berapa anak mengalami perkembangan fisik? Tetap penjelasannya. Mungkin saya di sini akan menjelaskan. Jadi pada usia 2-6 tahun ya anak akan mengalami perubahan tinggi berat badan yang cukup menonjol. Jadi yang paling kelihatan itu perubahan tingginya dan berat badannya. Dan rata-rata per tahunnya selama masa anak awal, anak akan bertambah tinggi ya 2,5 inci dan bertambah berat badan 5-7 pon. Pertambahan berat anak tidak sesuai mengarah pada kegemukan ya. Jadi jika berat badannya ini tidak sesuai akan mengarah ke kegemukan. Oke, salah satu perkembangan fisik paling penting di masa ini adalah perkembangan otak dan syaraf berkelanjutan. Namun pertumbuhan otak anak-anak awal tidak sepusat ketika bayi. Ya, sekitar usia 3 tahun, ukuran otak anak 3/4 otak orang dewasa.
Kemudian di usia 5 tahun, ukuran otak anak 9/10 otak orang dewasa. Ya, mungkin penjelasannya seperti itu. Bang, Sudah saya sampaikan. selanjutnya mungkin Bang Bayu Budiman atau siapa, Bang Irfan, mungkin ada yang mau bantu jawab tadi dari Pak Arif ya? Ya. Iya, Pak Arif, apa yang dimaksud dengan motorik kasar dan motorik halus? Motorik kasar merupakan gerak fisik yang membutuhkan keseimbangan tubuh dan koordinasi anggota tubuh. Contoh, motorik kasar adalah berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Sedangkan motorik halus merupakan kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil di tubuh anak. Contoh, motorik halus adalah bermain puzzle, bermain petak umpet, dan bermain kejar-kejaran. Ya, Arif, itu jawabannya. mungkin Bapak dan Pak Arif sudah cukup jelas jawaban rekan kami. Ya, alhamdulillah cukup jelas, Pak Aceng. Kalau memang jelas, dan mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Apabila ada kurang-kurangnya, salah kata ataupun baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya sebagai host di sini yang seluas dan mewakili dari kelompok 4. Ya, sekian yang kan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.